Sobat Misteri, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini bukan malam biasa. Kita berada di ambang satu suro, waktu di mana gerbang antara dunia kita dan dunia mereka menipis. Banyak yang bilang, di malam ini, kiriman-kiriman hitam mencapai puncak kekuatannya. Kisah yang akan saya bagikan kali ini datang dari seorang narasumber di Jawa Timur yang harus bertaruh nyawa melawan serangan santet ganas yang mengincar seluruh keluarganya tepat di malam satu suro. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Sumberingin biasanya tenang, namun menjelang satu suro, suasana selalu berubah mencekam. Angin yang berhembus tidak lagi membawa kesejukan pegunungan, melainkan bau tanah basah yang anyir. Bagi keluarga Pak Baskoro, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Baskoro adalah seorang pengusaha kayu yang sukses. Kesuksesannya seringkali menimbulkan decak kagum, namun tak jarang pula menyulut api iri dengki di hati para pesaingnya. Gejala aneh mulai muncul 3 hari sebelum malam suro tiba. Dimulai dari suara ledakan keras di atas atap rumah, seperti ada batu besar yang dilemparkan. Namun saat diperiksa, tak ada satupun genteng yang pecah. Lalu datanglah bau itu. Bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Berpindah-pindah dari kamar tamu ke dapur, lalu ke kamar tidur utama. Mas, bau apa ini? Aku sudah cari kemana-mana. Tidak ada bangkai. Keluh Bu Lastri, istri Pak Baskoro, sambil menutup hidungnya dengan kain. Pak Baskoro hanya terdiam. Wajahnya pucat. Sebagai orang yang besar di tanah Jawa, dia tahu ini bukan sekadar masalah kebersihan. Ini adalah tengger atau pertanda. Malam satu suro tiba. Langit terlihat pekat tanpa bintang. Udara terasa sangat berat seolah-olah oksigen telah dicuri oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Pak Baskoro memanggil seorang kerabat jauhnya, Kang Dirman, yang dikenal memiliki penglihatan lebih. Saat mereka sedang duduk di ruang makan, tiba-tiba terdengar suara klotak-klotak dari arah tudung saji. Bu Lastri membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam piring yang seharusnya berisi rendang daging, kini dipenuhi oleh ribuan ulat tanah yang menggeliat-geliat hitam. Bau busuk meledak keluar dari piring itu. Astagfirullah! Teriak Bu Lastri histeris. Kang Dirman segera memegang tangan Pak Baskoro. Jangan takut, itu cuma gertakan. Tetap fokus pada zikirmu, Baskoro. Malam ini adalah puncaknya. Mereka tidak ingin sekadar mengganggu. Mereka ingin mencabut nyawa. Tepat pukul 12 malam, listrik di seluruh rumah padam secara tiba-tiba. Padahal, lampu jalanan di luar sana masih menyala terang. Di tengah kegelapan, terdengar suara tawa melengking dari arah pohon beringin di belakang rumah. Hihihihi. Mati kabeh. Tiba-tiba, anak bungsu Pak Baskoro, Mulyono yang masih berusia 7 tahun, berteriak kencang dari kamarnya. Pak Baskoro dan Kang Dirman berlari menuju kamar itu. Saat pintu didobrak, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mulyono sedang melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidurnya. Matanya putih sempurna tanpa hitam, dan dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang berbau seperti nanah. Lepaskan anakku, raung Pak Baskoro. Kang Dirman segera mengambil segelas air putih, membacakan doa-doa perlindungan, lalu menyemburkannya ke wajah Mulyono. Bocah itu terjatuh lemas, pingsan seketika. Namun, serangan belum berakhir. Dari sudut plafon, muncul kepalan tangan hitam legam dengan kuku-kuku panjang yang mencoba meraih leher Pak Baskoro. Baskoro, ambil keris peninggalan kakekmu, sekarang! Perintah Kang Dirman sambil menahan serangan gaib dengan telapak tangannya yang mulai mengeluarkan uap panas. Pak Baskoro berlari ke ruang kerja, mengambil sebuah keris dengan luk 9 yang terbungkus kain mori putih. Saat keris itu dicabut dari sarungnya, ruangan itu seakan bergetar.
kilatan cahaya biru tipis terpancar dari bilahnya. Di luar rumah, suasana semakin gila. Angin puting beliung kecil mulai berputar di halaman, merontokkan dedaunan dan menghantam jendela-jendela rumah dengan pasir hitam. Kang Dirman mulai membakar kemenyan Arab dan menyebarkan garam krosok di sekeliling ruangan. "Dengarkan aku," bisik Kang Dirman dengan suara berat. "Siapapun yang mengirim ini, dia menggunakan aji pengasih asih yang dibalik menjadi aji pemati. Dia mengirimkan Banaspati untuk membakar sukmamu. Kita tidak boleh hanya bertahan. Kita harus mengembalikan kiriman ini ke asalnya." Kang Dirman menyuruh Pak Baskoro duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Keris diletakkan di depan mereka. Kang Dirman mulai merapal mantra kuno yang terdengar seperti gumaman lebah yang sangat kencang. Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul sosok bayangan besar setinggi langit-langit. Sosok itu menyerupai genderuwo, tapi dengan wajah yang hancur dan mata yang hanya satu di tengah dahi. Makhluk itu adalah perewangan yang dikirim oleh si dukun santet. Makhluk itu melompat ke arah Pak Baskoro, namun terhenti oleh dinding transparan yang diciptakan oleh doa-doa Kang Dirman. Terjadi adu kekuatan yang luar biasa. Gelas-gelas tirak pecah berantakan. Pak Baskoro merasa dadanya sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungnya. "Lawan, Baskoro. Jangan menyerah pada rasa sakitmu. Bayangkan cahaya putih menyelimuti rumah ini," teriak Kang Dirman dengan peluh yang bercucuran deras. Di tengah pertempuran gaib itu, Pak Baskoro mendapatkan penglihatan. Di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, dia melihat seorang pria paruh baya yang sangat dia kenal. Itu adalah Pak Darmo, mantan mitra bisnisnya yang bangkrut setahun lalu. Pak Darmo duduk di depan sebuah cermin besar yang dikelilingi oleh sesajen berupa kepala kambing hitam dan foto keluarga Pak Baskoro yang ditusuk-tusuk jarum karatan. "Darmo," gumam Pak Baskoro. Mengetahui identitas pengirimnya, Kang Dirman mengubah pola serangannya. Dia mengambil segenggam tanah yang diambil dari bawah pohon beringin tadi sore. "Jika dia menggunakan media tanah kuburan, maka kita gunakan tanah keramat untuk menyucikannya." Kang Dirman melemparkan tanah itu ke arah sosok bayangan tersebut. Seketika, makhluk itu melolong kesakitan. Tubuhnya berasap dan perlahan lengap mengecil hingga menghilang menjadi gumpalan rambut dan paku-paku berkarat yang jatuh ke lantai. Saat azan subuh berkumandang dari masjid desa, kegelapan yang menyelimuti rumah Pak Baskoro perlahan memudar. Listrik kembali menyala. Udara yang tadinya busuk berganti menjadi segar. Mulyono terbangun dengan bingung, tidak ingat apapun yang terjadi. Bu Lastri menangis sujud syukur di lantai. Namun, Kang Dirman masih terengah-engah. "Sudah selesai, Kang?" tanya Pak Baskoro lemah. "Untuk malam ini, iya. Santetnya sudah kembali ke pengirimnya. Hukum alam akan bekerja, Baskoro. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai." Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Pak Darmo ditemukan tewas mengenaskan di gubuknya. Tubuhnya penuh dengan luka memar biru kehitaman seperti bekas cekikan, dan mulutnya penuh dengan paku-paku berkarat. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi secara medis, tapi penduduk desa hanya bisa berbisik-bisik tentang karma di malam suro.